Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga kita semua selamat dan sehat-sehat semua dimanapun Anda semua berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisional herbal terapi pada kali ini ingin membahas atau memberikan tip tentang penyakit asam urat. Asam urat disebabkan atau berasal dari nukleoprotein yang sangat tinggi. Itu sebenarnya nukleoprotein ini bisa ditemukan dalam berbagai jenis makanan. Namun nukleoprotein yang tinggi atau purin ini pada akhirnya bila makanan-makanan tersebut atau makanan tertentu yang menjadi penyebab tingginya furin yang akhirnya menjadi penyakit asam urat, itu sering kita tidak menyadarinya, kita mengkonsumsinya atau mengkonsumsi tapi dalam jumlah yang sangat banyak atau sangat besar atau terlalu sering. Makanan-makanan yang mengandung tinggi purin antara lain adalah emping, melinjo, kacang-kacangan, terus kemudian daging merah ya. Ada juga diantaranya siput, makanan laut. Terus selain itu ada juga penyebab penyakit asam urat ini dari jeroan, khususnya daerah jeroan organ dalam hewan-hewan tertentu ya. Nah, di sini sebenarnya obat penyakit asam urat ini dari herbal sangat banyak sekali. Antara lain bisa dari daun seledri. Terus kemudian ada juga daun atau pohon lidah mertua. Terus yang paling terbaik di antara semua obat herbal itu namanya daun seribu obat. Tapi susah ditemukan karena itu tumbuhnya di hutan, di pohon yang sudah mati. Nah, di sini saya memilih akar anting-anting. Mengapa? Karena tanaman ini saya anggap paling unik. Jadi tanaman ini, akarnya ini bukan hanya untuk menyembuhkan asam urat paling efektif, tapi ada jenis hewan seperti kucing dari ras apapun menyukai tanaman ini. Itu bagi mereka itu tonik. Kalau dia memakan ini, satu datang, yang lain kemudian berkumpul, akarnya ini mereka makan sampai berbusa-busa, berguling-guling, jadi kayak mabok. Kondisinya seolah-olah itu dia sakau, tapi sebenarnya bukan. Itu adalah tonik bagi tubuh mereka untuk merangsang sistem jaringan di tubuh hewan tersebut. Antara lain nafsu makannya makin bertambah, tidurnya juga semakin baik. Kucing pun sebenarnya tanpa akar anting-anting ini pun tidurnya memang tidur saja, memang gak ada kerjaannya ya. Terus kemudian kenapa saya memilih akar anting-anting dibandingkan misalnya daun lidah mertua ataupun seledri atau daun seribu obat yang paling langka? Karena tanaman ini tumbuh liar dimanapun bisa ditemukan, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, di ladang-ladang, di kebun-kebun, atau di tegalan-tegalan dia numbuh. Nah, saya sering menggunakan akar anting-anting ini. Kalau besar pohonnya itu 3 saja ya, 3 batang akarnya itu. Nah, ini seperti yang dilihat dalam video. Itu untuk penyakit asam urat yang sudah berat. Misalnya asam urat yang disebabkan karena konsumsi obat TBC tulang, asam urat yang disebabkan oleh keturunan, asam urat karena memang fungsi ginjalnya memang kurang bagus. Nah, terus kemudian, nah ini saya pernah gunakan untuk asam urat yang disebabkan oleh konsumsi obat TBC tulang, dan itu obatnya harus terus menerus selama beberapa bulan. Nah, itu membuat asam uratnya itu melonjak tak terkira di atas 12 mgdl. Sementara asam urat yang normal misalnya kalau laki-laki 6,8 mgdl, terus kemudian buat cewek atau wanita itu sekitar 7 mgdl.
Selebihnya dari itu udah dimasukkan kategori asam urat. Dan asam urat ini bila parah, bukan hanya persendian saja yang sakit atau yang bengkak, tapi kaki atau tulang pun itu bisa melengkung, tumbuh tak beraturan, dan itu sakitnya luar biasa. Jadi saya sarankan, saya seorang terapis dan herbalis, saya sarankan kalau kena asam urat, kalau kadarnya sudah di atas 8 mgdl itu nggak bisa dipijat, paling bisa dikompres-kompres saja. Sebaiknya temukan akar anting-anting ini. Saya membuktikannya lebih dari 20 tahun memakai akar anting-anting, tapi kalau ketemu kadang-kadang saya pakai daun 1000 obat, tapi itu jarang-jarang dapat. Nah, ini biasanya penggunaannya untuk penyakit asam urat itu tadi seperti saya katakan, itu 3 batang akar saja kalau besar, dan carilah akar anting-anting yang sudah daunnya itu udah kuning. Kalau bisa jangan hijau seperti ini udah bisa dipakai, tapi daunnya sudah kuning, itu udah tua akarnya. Jadi flavonoidnya, unsur untuk pengobatannya itu udah memenuhi persyaratan. Biasanya minum ini rebusan akar anting-anting ini ya sehari, kalau asam uratnya di atas 9 ya itu 2 kali, itu diminum setelah makan. Nah, kemudian kalau asam uratnya masih rendah di bawah 9, sehari sekali. Tapi kalau di atas 11, 10, 11, 12 mgdl, bahkan kadang alat untuk mengukur asam urat jadi tidak bisa mengukur alat itu, jadi kayak ngeheng begitu. Nah, itu harus seharinya 3 kali, pagi, siang, dan malam mau tidur. Karanting-anting ini sangat efektif, jadi bukan kata orang. Karanting-anting ini saya sering menggunakannya, baik buat pasien-pasien saya, anggota keluarga, dan lain-lain. Nah, ini sebagai contoh, kucing ini tadi saya beri, atau dia memang pas saya nyabut akar anting-anting itu dia datang, kemudian dia makan, dia berguling-guling sampai berbusa-busa itu mulutnya, terus dia gigit-gigit begitu. Itu membuat, tadinya ini liar ini dipegang oleh siapapun dia langsung nyakar, tapi dia menjadi lebih kalem, emosional, itu meredakan emosional juga buat orang yang gampang emosinya tinggi. Ya cobalah seminggu sekali minum akar anting-anting ini. Jadi untuk pengobatan jangka panjang, akar anting-anting ini malah membersihkan sistem di area ginjal. Misalnya purin di situ terlalu tinggi, fungsi ginjal kurang bagus, ureumnya juga melampaui ambang batas yang diperkenankan. Nah, kemudian ini juga bisa dicampur dengan tanaman-tanaman yang lain, disinergikan ya. Nah, terus kemudian untuk pengobatan asam urat, biasanya kalau asam urat yang udah tinggi dan dia punya faktor keturunan tuh asam urat, dari faktor genetika, biasanya asam urat tuh ntar kapan-kapan kumat dia, nanti makan kacang-kacangan atau produk-produk yang sejenis itu, atau mungkin makan daun melinjo aja dia sudah kumat. Jadi kalau mereka yang asam uratnya karena faktor keturunan, jadi saya sarankan ya seminggu sekali buat kesehatan, karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Asam urat ini bisa menyebabkan terbentuknya batu ginjal. Purin itu tadi bisa membentuk batu ginjal di dalam ginjal kita. Walaupun kita minumnya segala macamnya kita cukup, tapi kalau kita ada faktor keturunan atau kemudian kita sensitif kepada hal-hal atau makanan-makanan yang mengandung purin tinggi, kita langsung kumat. Tapi itu biasanya jarang terjadi. Biasanya dalam 10 orang mungkin ada 2-3 orang yang seperti itu. Jadi mereka yang ada faktor keturunan ya sebaiknya dikurangin makanan-makanan seperti yang disebutkan tadi, makanan daging merah, kemudian kacang-kacangan, produk seperti itu, kemudian seafood sejenis moluska, hewan dasar laut, kerang-kerangan, itu juga bisa dikurangin ya, sekedar ini aja, sekedar pingin sih boleh ya. Terus kemudian makanan-makanan lain yang pemicu terjadinya asam urat tadi bisa muncul
kapan saja bila kita makan secara sering, bertubi-tubi, sehingga kadang-kadang kita pas lagi makan kita lupa, saya asam uratan atau dan sebagainya. Asam urat ini adalah kategori penyakit yang paling rendah karena di atasnya dia masih ada namanya penyakit rematik, encok, dan lain sebagainya. Jadi untuk pengobatan sebenarnya ini asam akar anting-anting ini bisa buat rematik juga, tapi tidak cocok buat encok karena encok itu udah menggerogotin tulang dan sungsung tulang. Jadi demikian video kali ini, semoga ada manfaat bagi Anda semua. Semoga Anda sehat selalu dimanapun Anda berada. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.